Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, mahasiswi STHI Alhamidiyah semester 7, ingin memberikan suatu ringkasan dari mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul Psikologi Agama dan beserta cabang-cabangnya. Oke, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi psikologi, agama dan cabang psikologi itu ada 4 ya di cabangnya. Pertama ada filsafat sebagai induk dari segala ilmu. Terus ada psikologi cabang dari filsafat. Ada psikologi sebagai disiplin ilmu perkembangan. Dan salah satu cabang psikologi adalah psikologi agama. Dan yang terakhir, psikologi sebagai ilmu terapan yang berkembang sesuai kegunaannya. Ada psikologi pendidikan, nama psikologi sosial, dan lain-lain. Tadi kan sudah dijelaskan filsafat sebagai induk segala ilmu. Jadi induk dari segala ilmu sebenarnya kita sudah tahu, yaitu adalah filsafat. Karena pada dasarnya filsafat itu mempunyai aksiologi, epistemologi, dan ontologis. Nah, apa sih ontologi itu? Ontologi itu adalah yang berkaitan dengan hakikat sesuatu, termasuk hakikat suatu ilmu itu di ranah filsafat sendiri. Dan epistemologi itu adalah yang berkaitan cara bagaimana sesuatu itu bisa ada. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah apa fungsi atau manfaat dari sesuatu itu bisa ada. Nah, oleh karenanya segala ilmu pengetahuan yang ada adalah awalnya itu dari pemikiran filsafat. Jadi termasuk psikologi yang berasal dari filsafat itu semuanya ya. Dan selanjutnya ada psikologi sebagai cabang dari disiplin ilmu. Terus berkembang sampai saat ini. Cabang psikologi juga ada psikologi agama, sosial, industri, kesehatan, bahkan di dalam Islam pun ada psikologi sholat dan lain sebagainya. Baik, kita langsung menjurus ke dalam apa sih psikologi itu. Baik, psikologi itu adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Dan apa sih psikologi pada jurusan pendidikan agama Islam itu kan disajikan untuk membantu mahasiswa untuk bisa memahami perkembangan pada keagamaan manusia mulai dari masa kanak-kanak sampai sudah belia, maksudnya dalam usia lanjut, dan perkembangan jiwa keagamaan tersebut dipengaruhi oleh dinamika kejiwaan. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena mahasiswa PAI Pendidikan Agama Islam disiapkan untuk menjadi guru agama yang bukan hanya bertugas untuk memahamkan materi pelajaran agama saja, namun tugas yang lebih berat adalah membentuk jiwa keagamaan anak agar menjadi lebih baik seperti itu. Dan gimana? Ada yang tahu apa secara harfiah itu psikologi itu apa? Jadi secara harfiah itu psikologi itu dapat dipengerti adalah ilmu jiwa, pengertian yang berdasarkan pada pengertian logos speech gitu ya, yang itu jiwa berarti ilmu. Dengan demikian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seperti itu. Selain itu juga psikologi secara umum adalah ilmu seperti ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang aktif yang ada pada individu yang mewujudkan atau memanifestasi melalui tingkah laku. Ya, jadi tingkah laku kita nih, tingkah laku yang melalui gerakan-gerakan yang disadari dan bertujuan untuk dialami oleh orang dewasa, normal, beradab dan berkebudayaan gitu. Ada juga dari teori-teori, katanya tuh psikologi itu adalah analisis ilmiah mengenai proses mental dan struktur daya ingat untuk memahami perilaku manusia. Dan ada lagi satu lagi nih, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan gitu. Dan kita beralih ke dalam apa sih agama itu gitu ya. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang kuasa serta taat ke kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Itu adalah agama ya. Jadi ya sudah kita pahami juga agama itu apa ya kan.
Ya nggak jauh-jauh lah, kan kita juga sudah belajar apa sih itu agama eh, dalam jiwa kita yang sudah ditumbuhkan dari kecil kan. Oke, baik, beranjak ya. Bahwa psikologi agama adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tentang gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku seseorang yang dapat diamati secara langsung, di mana gejala-gejala kejiwaan tersebut dan tingkah laku tersebut dibentuk untuk dipengaruhi oleh aspek keagamaan yang diyakini gitu. Jadi harus yang diyakini manusia ya. Jadi psikologi agama membatasi wilayah kajiannya hanya pada proses kejiwaan manusia yang dihayati secara sadar dan kondisi normal pada manusia, seperti itu. Dan juga kan tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu psikologi. Seorang yang melakukan praktik psikologi itu juga disebut dengan psikolog. Orang yang melakukan praktek psikologis, psikolog, itu disebut dengan psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, dalam fisiologis dan lain sebagainya. Karena manusia tentu menghadapi masalah banyak persoalan nih dalam kehidupannya, banyak entah itu dalam guru ataupun lingkungan ataupun keluarga. Nah, kita bisa minta bantuan nih untuk ke psikolog untuk menemukan suatu masalah itu bisa dipecahkan gitu, dan kita bisa bangkit dari suatu masalah itu, seperti itu. Nah, tadi kembali lagi sama agama tadi ya. Agama adalah sistem mengatur, tadi sudah. Banyaknya agama memiliki simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau dalam semesta, seperti itu. Dari keyakinan mereka tentang kosmos ya, adalah sifat manusia, orang-orang yang memperoleh moralitas etika, hukum agama, gaya hidup yang dia sukai. Jadi praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan dan pemujaan Tuhan gitu. Ya. Baik. Adapun masalah-masalah yang mampu dijangkau dalam kajian psikologi agama adalah sekarang bagaimana sikap batin seseorang dapat dikaitkannya dengan kepercayaannya kepada Tuhannya, adanya surga dan neraka, alam akhiratnya dan sebagainya selanjutnya. Bagaimana keyakinan tersebut mempengaruhi dirinya atau sikap mentalnya sehingga menimbulkan semangat berkorban dan beribadah yang sungguh-sungguh. Selain itu juga timbul pula dapat dalam dirinya itu macam-macam perasaan seperti rasa tenang, tentram, sabar dan tawakal, seperti itu. Jadi psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi merupakan ilmu terapan. Psikologi juga sejalan dengan ruang lingkup yang pembahasan telah banyak memberi sumbangan dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia dalam kaitannya dengan agama yang mereka anut. Kemudian, bagaimana rasa keagamaan itu tumbuh dan berkembang pada diri seseorang dalam tingkat usia tertentu? Bagaimana perasaan keagamaan itu dapat mempengaruhi ketentraman batinnya dan berbagai konflik yang terjadi dalam diri seseorang hingga ia menjadi lebih taat menjalankan ajaran agamanya atau meninggalkan ajaran itu sama sekali. Itu hasil kajian psikologi agama dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang sosial ya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Namun secara lebih spesifik ada 3, yaitu manfaat manfaat secara teoritis. 1 nih, itu untuk mengkaji tentang perilaku jiwa keagamaan, untuk mengakomodasi dan mengembangkan pemikiran perilaku keagamaan. Yang kedua ada manfaat secara praktis nih, yaitu dapat memahami perilaku keagamaan yang didukung oleh motif-motif tertentu sehingga kita dapat membimbing orang yang berperilaku tersebut ya. Nah, yang ketiga ada manfaat secara normatif, yaitu adalah dapat melihat perilaku keagamaan secara proporsional yang mendorong masyarakat dapat hidup saling menghormati antar pemeluk agama sehingga tercipta kerukunan antara umat beragama dan antar umat seagama gitu.
Mengetahui bahwa berbagai perilaku keagamaan tidak semuanya didasarkan kepada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga didorong oleh motif yang ada di diri masing-masing individu. Nah, gitu. Baik, selanjutnya itu bisa kita beralih ke teorinya ya. Jadi teori psikologi agama itu ada dari Robert ya. Psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dan mengaplikasikannya prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku bukan keagamaan gitu. Nah, terus tadi juga ada secara definitif ya, agama itu apa sih? Ya, yang pertama ada pengakuan manusia terhadap adanya kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Dan yang kedua ada pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga lagi nih, yang keempat, ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul, seperti itu. Baik. Psikologi agama ini berbeda ya dengan cabang-cabang psikologi yang lainnya karena dihubungkan dengan bidang pengetahuan yang berlainan nih. Jadi psikologi agama ini bidangnya berkelainan antara psikologi dan agama. Jadi sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian harus tunduk kepada ilmu empiris ya, gitu. Maka selanjutnya kita akan beralih ke ruang lingkup ya. Ruang lingkup psikologi agama. Ruang lingkup psikologi agama itu bermacam-macam ya. Ada yang mengajar di luar kesadaran, ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa seperti rasa lega, ya kan, kalau udah sholat tuh enak tuh. Terus bagaimana perasaan dan pengalaman seorang secara individual terhadap Tuhan, terus bisa mempelajari, meneliti dan menganalisis pengaruh kepercayaan adanya hidup, terus bisa juga meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seorang terhadap ayat suci Al-Quran gitu ya. Terus ada juga nih kegunaan psikologi agama dan pendidikan. Jadi kegunaan psikologi agama dan pendidikan itu ada pendidikan Islam dapat diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembalian serta pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagai hakikat gitu, hakikat kejadiannya ya. Adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab nih, dalam pengertian ini adalah orang tua. Sedangkan para guru atau pendidik itu perpanjang tangan dari orang tua. Gitu. Hai anak-anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu ada kezoliman ya. Upaya membimbing pengenalan terhadap Tuhan dan agama hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang, dengan perintah melainkan melalui keteladanan orang tua gitu. Dan dari sini juga ada kajian ilmiahnya nih, terutama sejarah psikologi itu maupun antropologi budaya mengungkapkan adanya kecenderungan untuk tunduk pada manusia yang bahkan primitif ya. Pembentukan jiwa keagamaan pada anak diawali dengan apa aja nih? Yang pertama, sejak sebelum ia lahir, orang tua memilih jodoh berdasar agama, harta, kecantikan, keturunan, dan lain sebagainya. Terus setelah lahir kepadanya pendengarkan kalimat tauhid dengan mengumandangkan azan di sebelah kanan dan iqomah di sebelah kiri. Lalu pada usia ke-7 hari sang bayi diakikahkan ya. Baru yang keempat, anaknya diberikan makan yang bergizi dan halal gitu. Dan ada lagi adanya hubungan timbal balik nih antara jiwa dan tubuh, demikian pula mengetahui hubungan antara biokimia dengan jiwa dan raga, juga tentang pengaruh suara dengan pembentukan hati nurani. Pembentukan kesadaran agama dan pengalaman agama harus dilakukan secara simultan sinergi dan utuh. Makanan minum yang halal berkaitan dengan pemurnian nih unsur biokimia dan tubuh tetap sejalan terpeliharanya fitrah dari keagamaannya gitu. Jadi yang kita bisa ambil nih dari kesimpulannya psikologi itu empiris, sedangkan agama itu harus berpacu dalam agama ya, begitu.
Jadi saya rasa kalian semua sudah paham, insya Allah. Dalam penelitian psikolog ini juga harus memiliki keyakinan ya, bahwa segala pembentukan pengamatan dapat dibuktikan secara empiris. Satu, dalam penelitian harus bersikap filosofis spiritualis gitu. Baik, mungkin cukup sekian ringkasan dari saya. Semoga dapat berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.